Pak, ini pertanyaan pamungkas saya, Pak, ini, Pak. Pak, kalau boleh Bapak menyampaikan kepada pembaca kita, menyampaikan kepada penonton kita, apa poin penting yang ingin Bapak sampaikan? Barangkali gini, Ya, kita ingin Indonesia lebih baik. ya, Kita ingin Indonesia maju, rakyatnya bahagia, ya, pemerintahannya efektif, lalu tata kelola berjalan dengan baik. ya, Kan kita ingin itu ya, semua. betul. Terus ketika kita mencari orang untuk melaksanakan itu, kok cuma lihat angka survei ya? Dan media hanya melihat angka survei. Lah kita ini ingin Indonesia lebih baik. Pertanyaannya, Indonesia lebih baik itu butuh orang yang seperti apa? Ya, ya, ya. Butuh orang dengan gagasan apa? Butuh orang dengan rekam jejak seperti apa? Butuh orang yang selama ini mengerjakan apa? Nah, kita ingin lebih baik. Ya, ya, ya. Tapi coba semua media-media mainstream kita ini diredusir. Jadi pertanyaannya tentang persentase. Ya, ya. Seseorang disebut sebagai potensial apa tidak tergantung angka surveinya saja kok. Ya, 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 ya. Angka Ya, betul, surveinya betul, betul. diredusir jadi angka survei. Seseorang dengan gagasan, dengan rekam jejak, dengan apapun, kalau angka surveinya itu kecil, dia tidak dimasukkan di dalam deretan orang potensial. Itu ya, Menurut Pak, saya ini reflektif nih. ya. Kenapa Republik ini didirikan dengan gagasan? Republik gagasan. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu dengan voting. Ayo kita hitung jumlah banyak-banyak. Terpilih bahasa Jawa, Mas. Selepas begitu. Iya, orang Jawa yang banyak, Pak. Iya, enggak tuh. Ya. Di musyawarah, kenapa gagasan? Kita ingin sebuah bangsa yang ada kesetaraan. Kita ingin sebuah bangsa yang punya daya rekat yang kuat oleh bahasa. Jadi sebuah republik yang didirikan dengan gagasan oleh semua orang yang berkumpul di BPUPKI itu orang intelektual semua. Ya. Di saat 95% penduduk republik ini buta huruf. Lalu ada segelintir kecil. Lalu mereka membuat sebuah republik yang setara. Bukan republik untuk satu golongan. Bukan republik untuk golongan atas, golongan ningrat. Tidak. Ya, ya, ya. Itu kenapa? Karena kita tempatkan gagasan, rekam jejak sebagai barang utama. Bukan angka saja. Nah, saya mengajak, ini mumpung ada Tribunnya sih, mari kita dorong agar percakapan 5 tahunan ini menjadi percakapan yang lebih substantif. Ya. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kita ini dalam sebuah perjalanan menuju cita-cita republik. Kita berangkat sebagai bangsa yang 95% buta huruf. Sekelompok orang terdidik, kaum cendekiawan masa itu memutuskan merdeka. Ya. Lalu mereka menuliskan di dalam sebuah rangkaian pesan, narasi yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, luar biasa. Itu dahsyat. Dia katakan itu untuk melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat ketertiban dunia, dan ujungnya meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutupnya tuh. Ya. Oke. Jadi menuju sana tuh, nah tiap 5 tahun sekali, kalau ini sebuah perjalanan satu grup itu, dalam sebuah pengembaraan di hutan, maka tiap 1 kilometer kita berhenti. Buka kompasnya nih. Nah, ini tadi titik berangkatnya sana, ini mau ke sana. Yuk. Habis itu tentukan ketua kelompoknya siapa sekarang untuk perjalanan 5 tahun ke depan. Tentukan lagi ketuanya siapa untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan bukan soal 5 tahun kemarin, 10 tahun, 15 tahun kemarin. Tapi soal cita-cita republik. Nah, jadi menurut saya sudah saatnya kita secara serius membicarakan Indonesia mau kemana. Gagasan apa yang ditawarkan. Rekam jejak apa yang dibawa. Karena kita berbicara tentang masa depan sebuah bangsa yang besar. Sumber daya yang luar biasa banyak. Jadi ketika kita berbicara tentang mencari orang yang menjadi ketua kelompok ini,
Ini bukan sekedar banyak-banyakan. Iya, iya, iya. Nanti, Pak, kalau sudah menjadi siapapun kandidat, otomatis akan dapat suara kok. Iya. Otomatis. Tapi dan ini tugas partai politik, Iya. ini tugas media, untuk bertanya, untuk kemudian mengelaborasi. Sehingga dengan begitu, 5 tahun ini, dan rencana 5 tahun ke depan, itu menjadi sinkron. Iya, iya. Antara apa yang mau diraih sebagai republik, dan siapa-siapa saja yang akan diberikan tugas Ya. untuk meraih itu. Itu Kira-kira ya, Pak. gitu. Ya, Pak, ini pertanyaan terakhir, betul terakhir, tapi remeh-temeh. Nah, Pak, kenapa Bapak selalu pakai rompi itu ya, Pak? Selalu. Apa, Pak? Ada apa dengan rompi itu? ini Ya. enak aja, Mas. Oh, enak aja. Ya. Kan jawabnya remeh-temeh juga. Ya. Jadi gini, ini Ya. rompi ini saya pakai Ya. sudah lama. Ya. Bahkan kalau Pak Feby lihat, saya ketika bertugas dimanapun, Ya. baik itu ketika di Indonesia mengajar, Ya. baik itu ketika saya tugas di kementerian, baik itu ketika saya bertugas di Pemerintah provinsi ya. pemerintah provinsi, memang ini memudahkan saya bawa barang juga Pak di sini. Jadi kan Oh, saya bawa alat-alat betul, ya. tambahan sini mudah. Terus yang kedua, saya sering naik sepeda. Ini dulu windbreaker saya naik sepeda. Oke. Karena itu kalau saya pakai rompi nggak pernah tebel. Ya, ya tipis ya, Pak. Ya. Tipis sekali. Ini tipis sekali. Lah, Bapak punya berapa ini? Seperti ini. Ah. Ada beberapa. Oh, saya kira satu-satunya ini. Oh, enggak. Kalau Jadi orang gini. Jawa bilang Mbah Ringgo, Mbah Kering Tinggo, kan? Bukan ya, Pak? Ya? Ada. Gini, Mbah Kering Tigo tur dibagi. Jadi kalau ada yang mau saya kasih. Oh, gitu. Jadi saya ada stok. Kemudian ketika saya tugas di Jakarta, Ya. ini juga saya pasangin waktu itu aplikasi Jaki di sini, Ya. Jaklingko di sini. Ya, ya, betul, betul. Karena apa? Karena sambil saya mau promosi supaya warga pakai aplikasi itu, supaya warga pakai Jaklingko. Karena waktu itu bagian dari kita public education tuh, Ya, 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 menjangkau ya, semua. ya. Nah, saya di Jakarta tuh naik sepeda. Ya. Kita pakai mobil, Ya. sepeda saya dibawa di mobil di belakang. Nanti ketika sampai sebuah tempat saya turun, saya ganti sepeda. Kenapa? Supaya bisa masuk kampung, bisa jalan-jalan kecil itu paling leluasa pakai sepeda. Ya. Nanti setelah selesai naik mobil lagi. Jadi antara mode transportasi itu interchangeable. Nah, pakai rompi ini memudahkan. Ya, ya. Nambah masukin barang-barang lain juga nggak Ya, repot. ya, ya, Kalau ya. nggak saya harus bawa tas. Iya, ya benar juga ya, Pak. Ini bisa Pakai rompi. dicontoh ini, Pak. Ini, Pak. Rompi tipis ini. Rompi tipis. Iya. Makanya saya kalau lihat ada rompi tebal, lamanya kita tinggal di pegunungan perlu hangat. Ya. Panasnya seperti gini kok rompinya tebal loh. Oke, Pak Anies, terima kasih banyak. Sama-sama. Tribuners, kita sudah ngobrol luar biasa ini dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Meskipun ini malam hari, tapi nampaknya beliau tetap semangat. Terima kasih sekali lagi, Pak Anies. Ya. Tribuners, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Moga-moga obrolan saya dengan Pak Anies Baswedan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.